Kalau misalnya kan ini Ramadan masih 1 bulan lagi Ustadz. Misalnya dia udah 1 tahun lah misalnya begitu. Boleh nggak digeser di Ramadan aja gitu bayarnya sekalian gitu Ustadz? Oh, ditunda ke Ramadan gitu ya, Ditanya ke bayarnya. Ramadan. Boleh nggak ya Boleh, kayak berarti selama itu dia boleh, berarti selama itu dia makan harta haram. Nah Ustadz, sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaan netizen nih Ustadz. Waktu itu pernah kita bahas Baik. tentang sholat di dalam perjalanan, salah satunya naik pesawat nih Ustadz. Takbiratul ihramnya kan berdiri Ustadz. Mm-mm. Lalu ruku sama sujudnya duduk. Iya. Kalau rakaat keduanya, dia berdiri lagi apa duduk tuh Ustadz? Sholatnya duduk nih Ustadz. Apakah posisinya Mm-mm. harus seperti orang duduk di antara dua sujud Ustadz? Atau bisa duduk, boleh nggak sujudnya bersila gitu? Eh, eh, Boleh nggak sih kita membunuh binatang, oh kita sebutnya annoying, apa ya annoying ya? Eh, Apa ya? Nggak ada artinya. Apa namanya? Banyak lalat gitu Ustadz, nyamuk misalnya kalau di sini tuh tumbila misalnya gitu, kutu gitu Ustadz, Nah, semut lah misalnya gitu ya kan. Itu iya. boleh kita bunuh nggak sih Ustadz itu? Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a, kan dialah Allah yang telah menjadikan buat kalian apa yang ada di bumi itu untuk buat kalian semuanya. Jadi kita yang ngatur pada waktu itu. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi samawati wal ard, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat masih memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabina wa Rasulina wa Habibina wa Qurrat Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, juga umatnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita mendapatkan sahabat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya yunufillah zakumullah wa yakum, seperti biasa kita bertemu lagi di channel Melinu Mengaji bekerjasama dengan Mahad Dakyat Ilmi, masih dipandu oleh Al Ustadz Al Mukarram Hafizullah Tobat Ashar. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, masih di bab zakat. Sekarang masuk ke nomor hadis 634. Dan selanjutnya sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan, bila ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Ivanofillah selaku thalibul ilmi, para penuntut ilmu, wabil khusus an al-fakir, dan kepada guru data Fadol Mas Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tentunya nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam pengkajian kitab Bulughul Maram buah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pertemuan kita dan menambahkan ilmunya kepada kita dan memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah pada uswah kita, qudwah kita semua, kecintaan kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, sampai kepada kita selaku umat yang hingga akhir zaman. Amin. Baik, pembahasan kita kali ini insyaallah taala adalah melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita masuk ke hadis 632 ya. Kalau saya 634 Ustaz, dari Abdullah bin Abi Aufa. Baik. Berarti beda dua ini ya. Iya, Dua nomor hadis. kita. Nah, Baik, tidak masalah insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Abdullah bin Abi Aufa qala. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim, muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi kaum dengan membawa zakat mereka, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli alaihim, ya Allah curahkanlah rahmat atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah bentuk doa dari Rasulullah SAW bagi yang membayar zakat ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau dan kita semuanya ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, di surah At-Taubah ayat 60 itu. Jadi khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka sedekah, yakni sebagai sedekah. Sedekah di sini maknanya zakat. Yang tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana dia fungsinya adalah untuk mensucikan mereka, ya, membersihkan harta mereka, demikian. Wa shalli alaihim, dan doakanlah atas mereka. Nah, ini adalah perintah yang tegas dan dan benar-benar secara eksplisit Allah perintahkan, yaitu doakanlah mereka atau berdoalah untuk mereka. Wa shalli alaihim. Maka Nabi SAW mengamalkan ayat tersebut dengan mendoakan orang yang bayar zakat. Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas mereka. Maksudnya apa? Limpahkanlah rahmat atas mereka. Jadi bagi orang-orang yang beriman, yaitu kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat untuk mereka, yakni orang beriman, yakni maknanya adalah rahmat. Maknanya adalah rahmat. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu adalah bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pujian itu lebih cocoknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala di Malaul A'la. Adapun bagi selain Nabi sallallahu, ya, dalam artian bagi manusia yang lainnya selain Nabi, jadi kita kaum muslimin itu lebih tepatnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat Allah pada Nabi adalah bentuk pujian di Malaul A'la, sementara salawat Allah bagi kita itu adalah apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi dalil bagi kita ya, bahwasanya orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya adalah salah satu dari golongan orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Karena mereka didorong oleh doa berkaitan tentang rahmat. Ya, berkaitan tentang rahmat. Jadi orang-orang yang berzakat ini adalah para calon yang mendapatkan rahmat Allah kelak di akhirat. Karena mereka telah menunaikan kewajiban yang senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait harta mereka. Itu mereka bayar zakat. Dan mereka didoakan terkait dengan pemberian mereka itu dengan doa rahmat. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya di hadis berikutnya, wa an Ali anna al-Abbas sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqati qabla an tahilla. فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ رواه الترمذي والحاكم. Dan dari Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu anhu begitu, annal Abbas, bahwasanya Al-Abbas ini adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqatih. Jadi Abbas ini bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyegeraan zakat sebelum waktunya. Ya, qabla an tahilla, sebelum waktunya. Farakhasa lahu fi dzalik, maka beliau memperbolehkannya tentang hal tersebut itu. Ya, ini menunjukkan akan diperbolehkannya mengeluarkan zakat sebelum sampai waktunya, sebagaimana yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan memang diperlukan, misalkan harta tersebut itu memang berlebih,
banyak sekali, dan kemungkinan besar tahun depannya juga akan mendapatkan hal yang sama, dan mungkin akan tersimpan juga dengan sejumlah yang sama atau bahkan mungkin lebih seperti itu, maka boleh untuk disegerakan untuk tahun depannya itu dibayar di tahun ini seperti itu. Atau misalkan yang seharusnya itu misalkan nanti 6 bulan lagi baru bayar zakat, tapi karena dibutuhkan sekali untuk segera ya dibayarkan zakat, maka boleh disegerakan membayar zakatnya, dan itu bagian dari rukhsah. Jadi sebelum masa 1 haul lewat itu diberikan rukhsah atau keringanan karena kebutuhan. Sebagai contoh misalkan yang kena musibah mungkin Ustaz. Ada bisa karena ada musibah, misalkan seperti banjir kemarin di Sumatera gitu ya, banyak orang miskin, banyak orang butuh bantuan demikian, sehingga pembayaran zakatnya itu kemudian didahulukan atau disegerakan. Atau misalkan ada kampung dia dengan kampung orang lain itu sedang dalam peperangan, padahal sama-sama orang Islam, demikian. Nah, untuk untuk membujuk ya supaya mereka damai, dia itu harus harus mengeluarkan duit yang banyak dari harta zakatnya ya untuk melerai mereka, sampai dia itu bagaimana, sampai dia itu jadi gharim ya, sampai benar-benar terlilit, sampai benar-benar berutang ya. Misalkan dia orang kaya ya, untuk mendamaikan dua kaumnya itu dia bayar per kepala 2 juta misalnya ya, satu kampung 1.000 orang, kemudian kampung berikutnya 1.000 orang, 1.000 tambah 1.000, 2.000 dikalikan 2 juta misalkan sudah 2 miliar ya, 4 miliar ya, 4 miliar ya, misalkan 4 miliar dia keluarkan untuk membujuk apa, entah 4 miliar atau 40 miliar itu, 4 miliar ya, 4 miliar gitu kan, untuk membujuk. Nah, habis semua ludes hartanya, dia jadi orang zalim. Nah, pada waktu itu negara ini wajib mengeluarkan zakatnya, segerakan ya, untuk mengganti apa yang telah dikeluarkan oleh orang ini ya, sebanyak 4 miliar tersebut ya, untuk mendamaikan yang bertikai tersebut, kampung yang bertikai. Ini contoh. Jadi segerakan dikatakan ada sesuatu sehingga adanya rukhsah, keringanan seperti itu. Nah, itu boleh ya. Kemudian wa'an Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah ini, Jabir bin Abdullah ini salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari semenjak remaja itu dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menceritakan terkait dengan kunna nata'allamu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu hazawrah. Kami pernah belajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di masa Rasul, pada waktu itu dalam keadaan kami baru balik ya. Jadi dari muda itu sudah belajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Ya. Tsumma nata'allam al-Qur'an. Kemudian kami pun belajar Al-Qur'an, fazdadna bihi al-iman. Maka dengan itulah keimanan kami bertambah. Seperti itu. Jadi mereka belajar iman dulu, belajar akidah, belajar tauhid, baru kemudian belajar Al-Qur'an. Ketika mereka belajar Al-Quran, bertambah keimanan yang telah mereka pelajari atau telah mereka dapatkan tersebut. Ini pola belajar Rasulullah SAW, pola pelajaran Rasulullah SAW kepada para pemuda seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang mengatakan dari Rasulullah SAW itu, beliau mengatakan, "Laisa fi maduna khamsi awaqin min al-waraqi sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi zawdin min al-ibil sadaqah, wa laisa fi maduna khamsati awsuqin min al-khamri sadaqah." Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tadi, tidak wajib zakat pada perak yang kurang dari 5 awak atau uqiyah. Awak itu jamak dari uqiyah ya. Yaitu 600 gram. Satu uqiyah itu 600 gram. 5 awak itu 600 gram. Tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor, dan tidak wajib zakat pada tamar, yaitu kurma, yang kurang dari 5 usuk atau 5 wasak. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ukuran untuk perak ya itu uqiyah itu 600 gram, 595 gram, kira-kira 600 gram ya. Itu ukuran 5 awak, itu 5 uqiyah. Kemudian selanjutnya kalau untuk kurma kan 5 ekor ya minimalnya. Kemudian kalau zakat pertanian itu 5 wasak.
Hadis riwayat Muslim. Ya, 5 wasak itu sekitar 6 sampai 7 kintal. 6 sampai 7 kintal. Itu 5 wasak. Jadi ini adalah nisab. Nisab satu itu untuk zakat mal, kedua nisab untuk zakat peternakan, dan yang ketiga ini adalah nisab untuk zakat pertanian. Gitu ya. Nah, di sini dengan tegas pakai perak. Kalau yang ini secara eksplisit pakai perak yang ini. Sehingga dalam masalah perdebatan mana yang lebih diupayakan antara perak dengan emas, maka kembali kepada kemudahan. Kalau sekiranya dengan zakat dengan perak itu mudah, di sini secara eksplisit disebutkan dengan perak. Tapi Ya. ini Jadi 600 kalau gram. misalkan dia ya, Kalau perak 600 gram 600 berarti gram. ya. Kalau Ya, emas kan 600 gram. 85 gram. 1 gramnya 10.000 berarti berapa kalau 1 gramnya 10.000, Pak? 60 juta. 60 juta berarti udah keluar Nah, 6 juta paling ya. 6 juta 6 malah. juta, Pak. Oh iya 6 juta ya, 600 Ya. 10.000. 6 juta. Nah, lebih mudah kan, lebih mudah keluar zakat ya. Iya. Kalau menggunakan perak. Kalau menggunakan emas nanti hanya sedikit orang yang Iya, yang luar berzakat. mal ya. Iya benar. Ya, karena harus 20 misqal atau 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, 1 gram emasnya sekarang 2 juta rupiah. Ya kan? Emas aja udah Berarti 3 kan juta. hitungannya 9. Ya, Emas udah naik 1 udah 3 juta kan? jutaan. Nah, ibaratkan emas itu sekarang 2 juta. Berarti kalau 1 dinar itu 9 juta. 9 dikalikan 20, 180. ya kan? 180 juta. Berarti nisab zakat mal kalau menggunakan konversi emas berarti 180 juta baru dia keluar 2,5%. Sedangkan ini perak Ya. 6 juta ya. Sedangkan kalau perak paling berapa juta? Baru keluar udah keluar 2,5%. Oh. Jadi kalau misalkan mau dari kalangan orang-orang yang mudah untuk mengeluarkan zakat, maka pakai nisab perak. Tapi kalau misalkan dari kalangan orang yang nggak mau belajar, dalam arti yang nggak mau belajar tuh, nantilah saya pengen yang emas aja yang lebih mantap misalkan, Cari yang ya. benefit buat dia. 180 juta ini. Nanti kalau khawatirnya nggak nyampe seumur hidup nggak pernah zakat gitu. Sama lo nggak disampai-sampein jadinya. Nggak. Nah itu dia ya. Oh, Kemudian selanjutnya iya. hadis berikutnya ya. Walahu min hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu laysa fi ma duna khamsati awsuq min tamrin wala habbin sadaqah. Wa aslu hadits Abi Sa'id muttafaqun alaih. Dan menurut Muslim juga di sini min hadits Abi Sa'id dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian laisa fi ma duna khamsati awsuq min tamrin wala habbin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat dalam tamar atau kurma dan biji ya, biji-bijian. Iya. Yang kurang dari 5 wasak. Kurang dari 5 wasak. 5 wasak itu 1050 liter. Atau tadi 6 kintal sampai berapa? Sampai 7 kintal. Ya, seperti itu. Asal hadis Abu Sa'id dan muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya kalau misalkan, dan itu fi yaumi hasadih, di hari panen ya. Jadi ketika panen ditimbang itu lebih dari 6 kintal, bahkan itu 7 kintal lah paling tidak. Ya udah ya. Atau misalkan sampai 1 ton dia dapat, berarti keluar 2,5%. 2,5%. Minimalnya berapa? 5% kalau pengairannya secara pembiayaan ya. Kalau misalkan pengairan dan irigasi dan pengairannya itu via hujan atau misalkan pakai air sungai gratisan seperti itu, maka yang seperti itu 10% keluarnya. Bruto ya. Bruto, oke. Oh, Bruto, betul. Jadi kalau pada waktu itu panen dapat berapa, keluar 10%. Ya, kalau misalkan gratisan airnya. Nah, ini. Ustadz, kalau misalnya itu ya. Zakatnya nih kayak misalnya nih ini sebenarnya misalnya udah punya kena nisab gitu Ustadz ya, emas atau perak tadi nih. Perak mah 6 juta udah pasti kena semua ini. Kena kan? Kalau hitungannya pakai hadis nomor itu kalau 10.000 ya, kalau 10.000 per gramnya gitu. Iya, nanti kita Jadi cek kalau lagi ya. Tergantung nanti harga peraknya berapa tergantung. Iya. Nah, kalau misalnya kan ini Ramadan masih 1 bulan lagi Ustadz. Misalnya dia udah kena 1 tahun lah misalnya begitu. Boleh nggak digeser di Ramadan aja gitu bayarnya sekalian gitu Ustadz? Oh, ditunda ke Ramadan gitu ya Ditunda ke Ramadan. bayarnya.
Boleh nggak ya? Boleh, berarti selama itu dia boleh, berarti selama itu dia makan harta haram. Waduh, oh, gitu ya Ustaz ya. Kalau ada yang belum keluar berarti masih ada harta haram di dalamnya kan? Langsung ngitung saya nih. Itu dosa kebesaran ya Ustaz ya? Karena ada hak orang lain di sana kan. Jadi kalau misalkan kita menunda waktu bayar zakat, berarti ada hak orang lain yang masih tersimpan di harta kita. Hmm, Kalau misalkan ada hak orang lain, kalau kemakan, itu merusak atau tidak? Merusak. oke. Makanya itu bahayanya kalau kita menahan harta zakat. Harta zakat itu bisa, kalau tidak segera dikeluarkan padahal sudah masuk waktu, maka itu akan merusak seluruh harta yang ada. Nah. Wah, langsung ngitung nih abis ini saya. Ustaz ya. Oh, tinggal cari. Maka harus segera dihitung. Kalau misalkan kita harus segera dihitung. Masya Allah. Segera dihitung dan kalau pas waktunya segera dibayar. Ya, segera dibayarkan. Nah, zakat mal ini sama dengan penerima zakat mal ini sama dengan penerima zakat fitrah ya Ustaz? Penerima zakat mal itu tidak sama. Penerima zakat mal itu ada 8. Penerima zakat fitrah cuma 2, fakir miskin. Oh, itu yang 8 buat zakat mal malah ya? Ya, penerima zakat mal. Kalau yang 8 itu buat zakat mal. Oke. Gitu. Dan di Terus sini, kalau zakat fitri cuma 2 ya, fuqara dan masakin saja. oke. Terus berarti kita boleh milih ya Ustadz ya di antara 8 itu, terus cari yang circle terdekat sama kita gitu boleh Ustadz? Ya, dari 8 itu silakan boleh milih. Barangkali ada saudara yang sedang terlilit utang bisa Yang dikasih utang sama atau dia. anaknya yatim, Barangkali atau ada miskin. atau dia orang miskin, dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun misalkan, maka dia ada tergolong miskin. Contoh misalkan dia punya penghasilan 5 juta sebulan, tapi kemudian biaya yang dia keluarkan untuk membiayai dirinya, keluarganya, untuk bisa hidup secara normal, Ya. itu 10 juta sebulan. Berarti kan minus 5 juta dia. Iya. Kalau minus 5 juta berarti miskin, walaupun gajinya 5 juta dia Iya, miskin. betul. Kalau kebutuhannya itu sampai 10 juta. Dan itu terjadi selama tiap bulan seperti itu. Dia terus nombok. Sehingga terlilit utang. Utangnya. Nah yang seperti ini, kekurangannya itulah yang harusnya dibayar oleh Baitul Mal wa Tamwil atau yang pihak pengumpul zakat ya. Oh iya. Itu dia dikasih zakat selama setahun full itu dari sisi kekurangannya. Sebagai contoh misalnya gini, dia itu tadi ya dapatnya 5 juta, penghasilan 5 juta, tapi kebutuhan 10 juta. Berarti kurangnya berapa 5 juta per bulan? 5 juta dikalikan 12. Itulah kekurangan yang perlu dipenuhi oleh lembaga zakat. 60. Jadi ngasih harta ini yang perlu ditekankan oleh kita semuanya. Ngasih harta zakat itu tidak ngasih 100.000, 200.000 gitu pada orang yang berhak itu. Jadi lembaga zakat itu hendaknya lebih baik memberi satu orang yang berhak menerima zakat tapi secara 1 tahun itu terpenuhi daripada ngasih ke 10 orang tapi masing-masing 100.000 habis buat rokok. Iya betul. Nah, habis buat rokok, nggak ada yang tertolong di sana. Iya masalah kan. Iya. Nah, jadi apalagi orang yang dikasihnya ini nggak ini ya kasih 100.000 istilahnya sehari juga mungkin udah habis mereka. Iya. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan di biaya selama 1 tahun, udah beres. Mereka tidak akan minta-minta gitu. Demikian. Bahkan kalau ada bagusnya zakat produktif. Ya produktif itu jadi dia dikasih 1 tahun untuk kebutuhan pokoknya, kemudian dia dikasih juga untuk apa? Modal usaha. Ya kan? Sehingga dia itu berubah nanti tahun depan itu bukan mustahik lagi, bukan aslaf zakat lagi, justru jadi muzaki, jadi tukang zakat nanti dia. Ustaz, kadang begini nih Ustaz, kalau misal kan banyak nih kasus nih ya, ada sekolah gratis nih Ustaz. Nah, termasuk keluarga saya nih, ada dari saudara saya gitu, ambil sekolah gratis. Memang uang bulanan nggak bayar tuh Ustaz, tapi ininya ada aja tuh. Salah satunya beli laptop Ustaz. Nah ini kan nggak dibayar pemerintah kan, beli laptop itu yang paling murah aja bisa 7 juta, 10 juta. Nah akhirnya orang tuanya tuh ngutang tuh Ustaz tuh. Nah itu kita bisa bantu ya di situ ya. Kalau ia terlilit utang nggak bisa bayar, bisa bantu kita. Bisa bayar utang Utang bisa bayar gitu. Cuman kan
Lama kali bayarnya tuh, dicicil temen dia tuh. Mungkin juga kena riba jadinya Ustadz. Ya kan? Minjem sama siapa? Oh, dianya ngambilnya dengan cara pinjaman riba Mau mungkin nggak ya. mau kan Ustadz? Mau nggak mau. Hmm. Ya zaman sekarang tahu sendiri Ustadz, Oh pinjol di gitu. mana-mana kan. Hmm. Mau nggak mau gitu. Nah, sebenarnya dia Ya juga kita termasuk yang kita taat. bantu. Oke, oke. Baik. Kita bantu biar dia lepas dari riba. Nah, Ustadz, sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaan netizen nih Ustadz. Waktu itu pernah kita bahas Baik. tentang sholat di dalam perjalanan, salah satunya naik pesawat nih Ustadz. Takbiratul ihramnya kan berdiri Ustadz. Lalu ruku sama sujudnya duduk. Ya. Kalau rakaat keduanya, dia berdiri lagi apa duduk tuh Ustadz? Berdiri lagi. Oh, berdiri lagi ya. Oh, jadi setiap yang berdiri dia berdiri ya. Berarti iya, rakaat kedua berikutnya sama itidal. Kalau memungkinkan untuk berdiri ya, kayak Iya. misalkan Iya. sebagian pesawat itu kan tempat duduknya itu ada yang susah bagi kita berdiri gitu, ada yang terlalu rapat gitu kan, Iya. Soalnya depan begini belakangnya Ustaz, gitu kan. kemarin saya dapet video tuh yang cuman takbiratul ihramnya aja yang berdiri. Di pesawat kan ada yang di bagian, kalau yang di bagian depan itu, yang di bagian tengah itu dia masih ada space kurang lebih 1 meter lah. Nah, bisa berdiri tuh kan dia Ya, kan. ya dia bisa berdiri tuh. Iya. Tapi waktu rakaat keduanya dia duduk. Jadi bisa takbiratul ihram berdiri, terus dia duduk untuk ruku gitu. Udah tuh, nggak berdiri lagi Ustaz, sujud aja. Nah, ini saya bilang betul, ini tes sekali ditanya nih. Ternyata setiap berdiri Ustaz, karena bila Iya, mau betul. berdiri harus berdiri. Ya, jadi mana yatimu kulluh la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa sempurna semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu kaidahnya. Jadi kalau misalkan kita masih bisa berdiri, maka jangan tinggalkan berdiri kalau sudah masih mampu berdiri. Oh, oke. Ya. Karena berdiri ini bagian dari syarat sahnya salat. Bukan rukun lagi, syarat sahnya salat. Oh. Jadi kalau misalkan kita tidak berdiri padahal mampu berdiri, ya berarti sholatnya tidak sah, kan begitu. Karena tidak memenuhi syarat. Kecuali kalau memang dari awal kita nggak mampu berdiri karena kondisi yang tidak memungkinkan, misalkan tempat duduk yang sempit, ya tidak bisa berdiri, maka kita sholatnya tidak sambil duduk seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya sholatnya duduk nih Ustadz, apakah posisinya harus seperti orang duduk di antara dua sujud Ustadz? Atau bisa boleh nggak duduknya bersila gitu? Oh, kalau di mana? Kalau Di misalnya, pesawat maksudnya? Ya misalnya ada orang kan sakit tuh, biasanya di rumah sakit tuh Ustadz, kan dia sholatnya duduk dia, misalnya dia nggak bisa berdiri. Apakah boleh duduknya sila, atau memang harus duduk di antara dua sujud, atau duduknya iftiros, atau duduk yang terakhir tuh Ustadz? Apa boleh duduknya sila? Tawaruk. Gitu? Tawaruk, iftiros. Kalau sholat duduk maksudnya, kalau selagi di tempat biasa gitu, bukan di pesawat, bukan. Iya. Nah, pada asalnya ketika sholat sambil duduk itu sambil bersila. Loh, bersila mah? Oh. Ya. Bersila gitu. Bisa bersila, bisa juga sambil duduk duduk di antara dua sujud ya, dengan iftirosh misalkan seperti itu. Ya. Pada asalnya bersila justru kalau misalnya kita duduk sambil bersila kita sholat itu. Iya. Ya. Kalau sambil duduk ya nyaman. demikian. Berikutnya Ustadz, ini ada banyak nih. Hukum kencing berdiri, hukum makan dan minum berdiri, itu ada hadisnya ya itu Ustadz. Dan dia Baik. jatuhnya makruh apa gimana tuh Ustadz? Jadi kencing berdiri itu tidak sampai haram ya. Itu hukumnya makruh litanzi. Makruh litanzi itu adalah makruh. Artinya kalau ditinggalkan kita bisa sambil duduk itu jauh lebih utama dan mendapatkan pahala. Nabi SAW dan hadis riwayat Nasa'i itu pernah kencing itu sambil berdiri ya, tapi fi subatati qaum. Suatu kaum itu di tempat sampahnya suatu kaum. Kenapa Nabi sambil berdiri? Itu menghindari
pakaian beliau kena sampah-sampah yang ada itu. Oh, oke. Oke. Khawatir apa namanya? Khawatir Kena najis. jubahnya kena sampah apa Iya. segala macamnya, dia tentunya ada najisnya apa segala macam. Maka di riwayat Nasai tersebut sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ya pipisnya sambil apa? Sambil berdiri. Ya, itu ketika dijelaskan di subatutil qaum, itu di tempat sampahnya suatu kaum. Itu yang dijelaskan oleh para ulama supaya tidak terjadi apa namanya? eh, kena ke Kena ini ya. sampahnya bayi. Akan tetapi sebagian lagi mengatakan akan kebolehan untuk pipis sambil berdiri seperti itu. Tapi sekali lagi yang paling utama adalah pipis sambil duduk. Karena Nabi SAW senantiasa mencontohkannya sambil duduk. Karena Nabi SAW itu diketawai oleh orang-orang Yahudi karena Nabi SAW itu pipisnya sambil duduk. Ini dia Nabi kalian katanya, pipisnya seperti wanita demikian. Tapi pada waktu itu Nabi SAW itu istilahnya justru menganjurkan para sahabat untuk sambil duduk. Ya demikian. Otomatis yang kalau bicara afdoliyah, keafdolan, keutamaan, yang paling utama, paling afdol adalah sambil duduk. Gitu kan. Begitu juga Itu hukum yang makan di minum berdiri. Ustaz, hukum makan minum gimana? berdiri, hukum makan minum berdiri juga afdol. Nah, minum dan makan itu dibedakan oleh para ulama. Minum dan makan itu dibedakan oleh para ulama. Minum itu diupayakan untuk sambil duduk, makruh sambil berdiri. Oke. Sementara kalau makan boleh sambil berdiri. Akan tetapi sebagian ulama itu, sebagian salaf itu membolehkan minum sambil duduk, sambil berdiri. Ya, itu ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali itu pernah minum sambil berdiri gitu. Kemudian Ali mengatakan, aku melihat orang yang lebih baik dibandingkan kalian itu dengan cara seperti ini minumnya, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Dan artian beliau itu membolehkan minum sambil berdiri. Gitu. Tapi dijawab lagi oleh yang para ulama yang memakruhkan itu sambil berdiri itu lagi minum air zam-zam. Air zam-zam kan boleh sambil berdiri. Gitu. Kalau selain air zam-zam itu baru bermasalah. Kalau sambil berdiri itu dimakruhkan oleh para ulama. Allahu a'lam. Tapi yang menurut pendapat yang kami teliti itu lebih beradab memang sambil duduk ya. Sekalipun dia misalkan boleh sambil berdiri katakanlah, tapi kan lebih beradab itu lebih bagus. Ya, lebih beradab itu lebih bagus. Nggak sampai ke supaya kita makruh, Ustaz. Betul. Supaya kita keluar dari perbedaan pendapat yang ada dan itu diutamakan, kita keluar dari perbedaan pendapat. Ya sudah, kenapa? Apa susahnya kita sambil duduk? Tinggal kita kecuali kalau kita lagi butuh untuk sambil berdiri karena satu tidak ada tempat duduk, dua lagi jogging. Nah, lagi jogging misalkan saya berdiri itu nggak masalah. Karena kita lagi butuh akan hal tersebut. Ya. Nah, kaidahnya adalah la karahata indal hajah. Tidak ada kemakruhan ketika kita berhajat, ketika kita butuh. Gitu. Jadi pada asalnya mungkin larangannya makruh. Ya, pada asalnya begitu misalkan. Tapi karena ada kebutuhan kita berhajat, ya. Seperti misalkan kita lagi buru-buru mau berangkat kerja, gitu kan, mau kemana, atau ada sesuatu yang sangat penting, sangat urgent, kemudian kita ambil air, kemudian minum, gitu kan. Nah, itu nggak masalah kalau kita lagi butuh akan hal tersebut. Lalu kasusnya tidur di sebelah kiri gimana itu, Ustaz? Tidur sebelah kiri itu nggak bagus menurut kesehatan, tapi dibolehkan kalau mau tidur seperti itu. Yang nggak boleh itu terlungkup. Terlungkup ya. Terlungkup ya. Kalau misalkan tidur sebelah kiri itu masih nggak masalah, cuman dari sisi kesehatan aja nggak bagus. Bagus karena jantung sebelah kiri. Sunahnya malah sebelah kanan. Ya. Jadi kalau Nabi SAW itu seringnya sebelah kanan ya. Oke. Gitu. Selanjutnya Ustadz, boleh nggak sih kita membunuh binatang? Kita sebutnya annoying, apa ya annoying ya? Apa ya? Nggak ada artinya. Apa namanya? Banyak lalat gitu Ustadz, nyamuk misalnya kalau di sini tuh, tumbila misalnya gitu, kutu gitu Ustadz, semut lah misalnya gitu ya kan? Boleh kita bunuh nggak sih Ustadz itu?
Boleh, itu yang mengganggu soalnya. Mengganggu kita. Tapi kan yang Kecuali baru, laba-laba. iya. Laba-laba ini tinggal kita usir aja, jangan dibunuh. Hmm. Kemudian selanjutnya apa itu tuh yang loncat-loncat katak, jangan sampai dibunuh, kita usir aja. Kalau Oh, misalkan semutnya semut Sulaimaniyah yang jangan dibunuh, semut yang gede-gede itu, oke. ya, Cuman gigitnya kan itu sakit yang itu, jangan Ustaz. dibunuh. Karena semut kecil itu semut kecil baru deh ini. Semut yang gede-gede itu tinggal disapu aja udah, Disapu ya, diusir aja. mungkin disapu boleh. Kalau semut yang kecil-kecil udah matiin nggak apa-apa kalau semut yang kecil-kecil itu. Kalau di sini kan suka Ya, ada binatang apa ya Ustadz ya nih? Kadang saya nggak tega gitu ya. Cuman kan jahil aja nih di wastafel ada nih. Ini kalau nggak kita bunuh tadi beranak pinak banyak lagi nih. ya Masalahnya kalau bukan. sekiranya itu merugikan kita nggak apa-apa untuk dibunuh nggak apa-apa. Oh, Kita ini khalifah di bumi. nah, nah. Mereka itu ditundukkan. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a, kan dialah Allah yang telah menjadikan buat kalian apa yang ada di bumi itu buat kalian semuanya. Jadi kita yang ngatur pada waktu itu. Hmm, Ya oke. kan akhirnya ada hewan-hewan yang boleh kita sembelih untuk makan Iya. kita. Memang seluruh yang ada di bumi ini buat kepentingan manusia, Oke. gitu. Jadi kalau sekiranya manusia merasa terganggu dengan hewan yang ada, ya sudah habisi aja. Iya, iya, iya. Iya, soalnya sampai Gitu ini maksudnya. sampai kalau di tempat kami ini Ustaz, kayaknya setiap 3 bulan atau 6 bulan gitu Ustaz, kita pasti akan disemprot tuh. Hmm. Ya mungkin kalau di Indonesia Ya, kayak apa ya? Fogging ya? Fogging tuh. Kan salah satunya itu ya. kan ngebunuh tuh Ustaz. Sebab kalau kita hidupin, Yang tidak kasihan boleh, nih. Dihidupin jadi Hah? lebih banyak dia ntar. Jadi lebih banyak Hmm. tuh. Yang tidak boleh itu adalah membunuh hewan-hewan yang sebenarnya itu nggak ganggu kita, tapi kita hanya main-main aja gitu. Hmm, Kayak misalkan ada ini yang sering terjadi waktu kita anak kecil ya. ya. Ada belalang datang kita dipatahin kakinya Iya, sama iya. kita. Nah itu yang Astagfirullahaladzim. nggak boleh ya seperti itu. Artinya Astagfirullah. nggak jelas gitu. Ngebunuh enggak, ini enggak, tapi menyakiti dia. Jangan kalau yang seperti itu. Oh. Terus ngebunuh tapi main-main, bukan karena dia ganggu kita gitu, tapi main-main aja. Ada hewan kita ada apa ya, misalkan ada kucing, kucing sama kita anusnya kita kasih balsam misalkan, itu kan menyiksa Iya, namanya, iya. Kadang dikasih ya biar kan? mabok gitu. Banyak tuh Ya jahil-jahil tuh. gitu. Nongkrong Kan nongkrong. ada wanita yang masuk neraka gara-gara Ah, kucing iya, kan? iya, 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 iya. Astaga. Ya. Jadi kalau sekiranya itu adalah dari hewan-hewan peliharaan kita yang kita pelihara, yang wajib baik kita menanggung makan dia, minum dia dan sebagainya. Kemudian tidak kita penuhi, Hmm. zalim berarti kita Oh, oke. secara sia-sia. Kalau bunuh dia secara sia-sia, inilah yang akan dihisab oleh Allah. Bahaya nih. Gitu. Oh. Begitu pula hewan-hewan yang lainnya yang kita bunuh begitu saja. Dia lewat sambil lewat, nggak ganggu, nggak apa gitu. Lewat aja sama kita, dia langsung dibunuh aja, diinjak sama kita misalkan. Iya, iya, iya. Ini kan membunuh dia secara sia-sia gitu. Yang demikian ini yang akan dimintai ini. Kalau kitanya orang-orang yang apa namanya Jahil. eh, jahil, ya, itu dimintai tanggung jawab. Kenapa? Atas dasar apa dibunuh? Atas dasar apa Iya, gitu. iya, iya. Nah, Demikian. mungkin doa lagi nih Ustadz nih, doa Siap. di dalam sholat, doa sewaktu sujud sama doa sebelum salam itu Ustadz. Itu boleh panjang tuh, boleh pakai bahasa Arab nggak Ustadz? Robana atina videonya ke bahasa Arab tuh. Atau al-maghfir Ya, itu ya, bahasa ya. Arab. Boleh nggak disujud sama di sebelum salam? Boleh, boleh. Itu Oh, jadi apa namanya? Aqrabul abdi ilallahi ta'ala, sedekat-dekatnya hamba dengan Allah Ta'ala itu adalah sujud dia. eh, apa namanya itu bahwa sajid dia itu dalam keadaan sujud. Hmm. Dalam artian dia sedang sujud, dia dekat dengan Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sujud. Silakan. Yang penting tidak ditentukan sujud yang mana. Iya. Yang mana saja bebas. Ya, tidak dipastikan yang harus di satu sujud, enggak. Di sujud yang manapun boleh. Itu pertama. Begitu pula sebelum salam. Sebelum salam silakan, kalau mau berdoa yang banyak silakan. Yang penting posisi kita Hmm. tidak sedang jadi makmum, tidak. Kalau jadi makmum kan kita gimana imam? Iya, iya, iya. Kalau imamnya salam ya segera salam kita.
Imamnya segera bangkit, ya kita pun segera ikut bangkit. Jangan kita nungguin dulu, nungguin kita dulu beres, jangan. Tapi kalau kita posisi imam, silakan. Kita mau doa yang banyak, apa segala macam, biarin makmum nungguin aja. Iya. Baru Biarin. diem Ustaz. Eh, Diem. paling ada yang dehem nanti. Nah, Ustaz, terakhir Ustaz, ada banyak ya, mungkin teman-teman juga pasti sering tuh dapetin baca, misalnya apa, baca Ar-Rahmanir-Rahim 1000 kali, baca ya Ganiyu misalnya segala macam. Kalau buat dia sendiri mungkin boleh kali Ustaz, tapi kalau buat orang lain kan perlu dalil Ustaz. Benar nggak sih begitu Ustaz? Buat dirinya sendiri juga sama, perlu dalil. Waduh, gitu. Jadi kalau misalkan satu amalan itu dia lakukan, dia harus dibangun di atas dalil. Kenapa dia lakukan itu? Oh. Contoh gitu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kata Allah, jangan kamu lakukan apapun. Jangan kamu ngomong, jangan kamu berbuat, jangan kamu diam dan lain sebagainya tanpa dasar ilmu. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya kan? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus pakai ilmu. Jadi kita baca tuh apa? Ilmunya dari mana? Ya kan? Istilahnya qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian kalau kalian orang jujur. Gitu kata Allah. Jadi nanti ditanya oleh Allah itu dari mana? Dalilnya itu dari mana? Gitu kan? Nah, seperti itu. Itu agama kita. Jadi tidak berbuat, tidak berkata dan sebagainya tanpa dasar ilmu. Makanya Imam Bukhari itu menulis al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Jadi ilmu dulu, harus ada dalilnya dulu. Apa yang kita lakukan harus ada dalilnya dari ibadah itu. Jadi ketika kita baca Ganiyu 1000 kali, nah datangkan dulu dalil. Jangan baca dulu, jangan lakukan dulu terus baru nyari dalil, jangan. Jadi harus nyari dalil dulu. Ya kan, baru kemudian dapat dalilnya ada, baru kita amalkan. Nah itu harusnya begitu. Nah, terus kalau misalnya kan kita sering zikir tuh Ustaz tuh, kecuali nggak ditentuin ya kali ya Ustaz ya? Ya, kalau nggak ditentukan jumlahnya, nggak ditentukan harinya, nggak ditentukan tempatnya, sifatnya mutlak, berarti tidak muqayyad, tidak terikat dengan sesuatu. Maka silakan itu mau Ganiyu sebanyak-banyaknya, nggak harus 1000, nggak harus 2000, 10.000 pun lebih dari itu silakan. Yang penting tidak ditetapkan berapa-berapanya. Gitu. Alhamdulillah. Ya mungkin sampai di sini dulu kajian kita kali ini. Sampai kita sambung lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat ilmu ya. Ya alhamdulillah, jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum. Semua yang benar datangnya dari Allah, semua salah mohon dibawa bukan minta maaf sebesar-besarnya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Namun semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada masa expiry date-nya, masa berlakunya. Dan Allah Tuhan kita berfirman, kuluman aliyefan, semua akan binasa. Sabda Rasul kita, umur umat kita jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dengan para majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berkabar lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.